سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Bapak Andi Seno MD Al-Mungko selaku manajer Balai Pendidikan Gresik, yang terhormat Bapak Ibu Asmin dan seluruh pegawai PLN Pendidikan Gresik, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Muafi dari Surabaya. Tidak lupa adik-adik dari Yayasan Al-Hanan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, sehingga pada hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025 ini kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Isra Mi'raj, doa bersama dan berbagi kebahagiaan. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita pada nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu hadirin semua, sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan mendapatkan pahala. Ala dunya wa ala kulli salih. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan Al-Fatihah tadi, acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Kubar Marzuki dari Gresik. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
Allah
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Kepada Ustaz Ahmad Ruban Marzuki kami sampaikan terima kasih. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita dengarkan sepatah kata dari manajer PLN Pendidikan Gresik. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Andi Seno Andi Atmoko. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami sangat muliakan Ustaz kita pada Zaid Ahmad Wahdi MAG dari Surabaya. Terus Ustaz sudah berkenan hadir di tempat kali ini. Yang kami muliakan juga Ustaz Ahmad Wahdi, lalu Ustaz Zaid Ahmad Suci. Yang berhormati rekan-rekan PLN SP3 Gresik. Di sini ada rekan-rekan nasional, DL, pegawai staf dan ahli daya, dan yang sama-sama sangat kita cintai adik-adik kita dari Yayasan Al-Hanan, serta ibu dan bapak pengurus yang hadir. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Taala yang tiada henti memberikan nikmat kepada kita semua. Khususnya hari ini yang bisa kita nikmati bersama adalah nikmat iman, nikmat waktu, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi Jumat yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini menimba ilmu dan dengan kondisi yang insya Allah sehat lahir dan batin. Dan marilah selalu senantiasa kita sajikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan risalah beliau menghijrahkan kita dari zaman jahiliyah, zaman yang terang dengan ilmu berdoa seperti yang kita rasakan. Ibu bapak sekalian, selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia. Alhamdulillah juga akhirnya pengajian untuk memperingati Isra Mi'raj ini bisa terlaksana, yang sudah tertunda beberapa kali ya Pak Heri ya. Alhamdulillah, meskipun sudah tidak di bulan Rajab ya, namun Isra Mi'raj ini adalah peristiwa momen yang tidak terkekang oleh waktu, namanya tidak akan hilang ya. Karena salah satu risalah dari Isra Mi'raj adalah ibadah sholat ya, ibadah terpenting bagi muslim, dan itu tidak akan hilang, tidak ada unsur kan itu sampai dengan akhir zaman ini sesuai dengan temanya.
raih dan ketakwaan melalui perjalanan menuju cahaya ilahi yang terus bersinar hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan dengan acara ini bisa merefresh kembali harga-harga dari surat ini, bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita. Ya tidaknya apa yang menjadi risalah utama yaitu sholat yang bisa memperbaiki kualitas sholat kita yang nantinya bisa diaplikasikan di kehidupan saya. Ya, saya kira itu dari saya, mudah-mudahan sekali lagi bisa memberi manfaat pada diri kami pribadi dan kita semua, baik itu secara ibadah kepada Allah maupun ibadah kita bersama kita. Saya kiri dari saya, terima maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Andi Seno dan juga Moko kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya yakni penyerahan santunan secara simbolis kepada adik-adik dari Yayasan Al-Hanan diharap maju ke depan. Sebagai simbolis, kami persilakan kepada Bapak Manajer, Bapak Ibu Asmen, dan pengurus YWN, monggo. Nanti fotonya Saling semua, saling Sallallahu
Dimohon untuk Bapak Ibu Asmen dan pengurus GPM untuk simbolis foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu serta yang hadir dari Yayasan Al-Hanan. Bapak Ibu hadirin sekalian, disampaikan kita pada acara puncak yakni ceramah agama dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Muafi MAG dari Surabaya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati bersama Bapak Manajer PLN UB3 Gresik, Bapak Anggi Seko Hendrian Mongko, Bapak Ibu segenap pegawai di lingkungan PLN UB3 Gresik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang patut kita ucapkan di pagi yang sangat berbahagia ini selain ucapan Alhamdulillah. Kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang sangat mubarakah. Kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang disebut oleh Rasulullah sebagai Rawdatul Jannah. Mudah-mudahan pertemuan ini menambah iman, menambah ilmu, menambah amal soleh, dan menambah kesempurnaan sholat 5 waktu kita. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah Isra Mi'raj ini adalah berbicara masalah sesuatu yang sangat fenomenal, sesuatu yang hanya bisa diyakini dengan pendekatan iman. Nek boten gada iman gak mungkin percaya. Sebab ini di luar nalar. Orang Arab mengatakan kharijil anda, sehingga dikatakan kontroversial bagi orang yang tidak punya iman. Dikatakan fenomenal karena diyakini tidak akan pernah terjadi lagi, baik di zaman sekarang, zaman besok, bahkan sampai zaman yang akan datang. Tidak akan pernah terjadi lagi kecuali yang terjadi pada Kanjeng Nabi. Kita lihat. Yang pertama, apa yang disebut dengan Isra? Isra niki berasal dari akar kata asra yusri isro'an. Kebetulan mohon maaf, saya S1 saya di IAIN sarjana bahasa Arab. Jadi saya sedikit tahu bahasa Arab. Asra yusri isro'an, bentuk masdarnya adalah isra, yang artinya perjalanan di malam hari. Pertanyaannya, kok malam hari sih Ustaz? Kok enggak pagi hari? Kok enggak siang hari? Kok tidak sore hari? Kok yang dipilih malam hari? Ini ada maknanya berbeda. Ada satu buku yang sangat fenomenal juga, judulnya Terpesona di Sidratil Muntaha. Pengarangnya teman saya. Tidak usah saya sebutkan namanya karena alasan dari buku itu saya tidak sependapat. Di buku itu dikatakan bahwa kenapa Allah mengundang Rasulullah di malam hari, karena untuk menyelamatkan tubuh Rasulullah dari radiasi sinar matahari. Seolah-olah dalam buku itu dikatakan kalau Rasulullah tidak diberangkatkan di malam hari, maka tubuhnya akan hancur. Maaf, saya tidak sependapat. Gusti Allah itu Maha Kuasa. Jangan baca dalam Quran surah Yasin, garansi jaminan kalau Allah yang menghendaki sesuatu yang tidak mungkin jadi, sesuatu yang tidak bisa jadi bisa. Maka Allah mengatakan dalam Quran surah Yasin, panjenengan pasti hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama أن يقول له كن فيكون.
Quran surah Al-Muzammil dikatakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa qila. Itu alasannya. Sesungguhnya bangun di malam hari lebih berkesan, dan orang yang bangun pada saat itu lebih khusyuk kata Allah. Berarti kenapa Allah mengundang Rasulullah di malam hari? Alasannya cuma satu, untuk memberikan keteladanan kepada kita agar kita sering bangun di malam, bukan nonton TV, tapi melaksanakan sholat tahajud. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, perbanyak bangun di malam hari. Karena orang yang bangun di malam hari, orang yang sering sholat tahajud, bacaannya lebih berkesan. Berbeda dengan golongan dengan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Bangun sholat tahajud itu lebih berkesan. Tadi kan jenengan kalau lihat di sini gambar Ka'bah, panjenengan yang melaksanakan sholat haji sebelum tahun 2003, 2004 ini sudah ditutup. Ini Bitu Zamzam, sumur Zamzam. Kurang tasik menang Pak. Saya awal bimbing haji mulai tahun 2003 sampai sekarang. Alhamdulillah. Benar lagi bolak-balik haji, bolak-balik kemudian tak tahu bayar mana tambah dibayar. Alhamdulillah. Kita dengarkan si Tuki ini mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Si piring haji, sakit haji, sakit bolak-balik haji, sakit bolak-balik umroh, amin Allahumma. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk pelan-pelan mabon nih, pelan-pelan. Mi'raj tadi Isra nih. Kalau Isra itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak tempuh 1240 km. Kalau Mi'raj ini tambah nih, bahkan sampai ke Mustawa. Mustawa itu tempat di mana malaikat nggak bisa. Jadi ketika Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril, malaikat ini sudah angkat tangan, ya Muhammad, mohon maaf, saya tidak bisa nembus. Mustawa ini nggak bisa saya tembus karena ini bukan dimensi saya, ya Rasulullah. Kalau saya memaksakan diri untuk masuk ke dimensi ini, saya akan terbakar. Hanya engkau ya Rasulullah. Betapa derajatnya Kanjeng Nabi luar biasa. Maka di Gunung Kalijen harus bangga jadi umat di Kanjeng. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Palestina, Masjidil Aqsa, kamu terbang lagi ke Sidratil Muntaha. Yuk kita lihat di sini. Nih, Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang bisa diterima dengan iman. Oke, otak terlalu kecil untuk menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Perjalanan sangat jauh, waktunya sangat singkat, 3 alam tembus, tidak sampai 1 malam. Sepertiga malam itu berapa jam? Padahal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik onta itu 3 bulan. Saat itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, belum ada Avanza, belum ada Toyota, yang ada cuma kuda paling banter onta. Rasulullah mengatakan, saya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, kembali ke Masjidil Haram tidak sampai 1 malam. Maka orang kafir Quraisy, Muhammad yang benar aja. Coba kalau memang kamu, kata-kata orang kafir Quraisy saat itu, kalau memang engkau sudah datang ke Masjidil Aqsa, sebutkan berapa pintunya Masjidil Aqsa. Disebutkan oleh Rasulullah, benar. Dasar orang kafir Quraisy, hatinya tidak percaya, tetap tidak akan percuma. 3 alam tembus. Yuk kita lihat. Saya akan percepat. Ini kalau saya jujur Pak, saya kemana-mana bawa ini minimal 1 jam lebih. Tapi di sini enggak, karena ini Jumat, nanti kita 45 menit saja. Setuju ya? Yang penting panjenengan datang. 3 alam sepertiga malam. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini namanya alam nasib. Alam nasib itu alam fisika, alam indrawi terjangkau. Jarak tempuh 1240 km. Ini masih terjangkau Pak, masih bisa dipikir si masuk akal.
walaupun saat itu belum ada pesawat. Orang kafir Quraisy masih bisa berpikir, Pak. Nah, yang kedua ini yang gak masuk akal. Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh adalah alam malakut, manusia tidak bisa tembus. Langit ketujuh melewati aras sampai Sidratil Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa. Ini namanya alam malakut, malaikat pun tidak bisa tembus, tidak bisa. Nah, yuk kita lihat di sini. Nah, yuk berdasarkan ilmu fisika. Nah, ini saya contoh kecil. Panjenengan lihat ini ada bulannya. Kalau kalian jenengan jalan-jalan ke bintang terdekat, taruhlah panjenengan pilih salah satu bintang yang paling dekat di sini. Kita berada di bumi, kita jalan-jalan ke bintang paling dekat. Butuh waktu 428 tahun, Pak. Isok budal gak isok? Jadi kan padosi bintang terdekat, kita kelencir, dan pesawatnya bukan pesawat Garuda, Pak. Bukan. Pesawatnya khusus, ini dia pesawatnya. Pesawat Challenger milik Rusia, kecepatannya 20.000 km per jam. Kulo kalian jenengan jantungan jangan naik pesawat ini loh ya. 20 kali lipat kecepatannya pesawat Garuda ini. Pakai pesawat ini 428 tahun baru bisa tiba di bintang, turun balik. Ya Allah, makanya ayatnya subhanallah. Ya Allah. Makanya boleh orang Amerika bangga dengan pesawat Apollo-nya, dengan pesawat Superjet-nya, dia bisa mondar-mandir di ruang angkasa. Tapi dia sampai sekarang tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Kanjeng. Makanya dikatakan fenomenal. Tadi ini yang dimuliakan oleh Allah. Yuk kita lihat jarak antara bumi dengan bulan. Menurut ilmu fisika kurang lebih 18 juta kilometer. Jenengan nek boten percaya ukur dhewe. Kula niki nyontek nih. Jarak bumi dengan matahari berdasarkan ilmu fisika kurang lebih 150 juta kilometer. Sehingga ada 3 garis besar pendapat dari dulu sampai sekarang. Ada yang tidak percaya, artinya kafir. Kafara yukafiru kafir. Penyakitnya kufur, orangnya namanya kafir. Mereka tidak percaya, tapi mereka juga bingung mau tidak percaya. Rasulullah tidak pernah berbohong, sehingga dihembuskan kabar bahwa Rasul tidak waras dan menjadikan berita ini sebagai cemoohan. Orang kafir mempunyai amunisi untuk menghina perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketidakpercayaan itu caranya. Kanjeng Nabi dibunuh, Kanjeng Nabi dihina. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, caranya untuk hembuskan isu bahwa Rasulullah sudah tidak waras. Ya Allah. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah. Nah, golongan yang kedua golongan ragu-ragu. Ini golongan orang kafir dan orang Islam yang imannya tidak sempurna. Mau tidak percaya, tidak masuk akal, dan mau percaya Rasulullah tidak pernah berbohong, sehingga mereka ragu. Golongan yang kedua, tujuannya kali berarti kali jam nih. Singkuri ngomong terus Ustaz jam tak tinggal ningkring ya. Yang ketiga golongan orang yang yakin dan beriman kepada Allah, dialah
Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan kalau tidak masuk akal justru itu adalah mukjizat untuk menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar utusan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita lihat ini ayatnya. Ini kalau saya terjemahkan ini aja setengah jam berarti lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi sudah dibaca oleh wali kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayatnya luar biasa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai sini aja saya terjemahkan biar gak panjang. Berarti karena peristiwa besar diawali dengan kata tasbih subhanallah. Yang kedua yang harus kita yakini, asra alladzi asra, berarti yang punya kehendak Gusti Rasulullah. Kita jadi tamu presiden aja sudah semuanya ditanggung, apalagi jadi tamu di Gusti Allah. Pasti. Kemudian yang kedua, ada orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad perjalanannya hanya ruh saja. Itu enggak benar karena ayatnya adalah bi'abdihi, hamba. Seorang hamba itu lengkap antara ruh dengan jasad. Sebab kalau ruh saja berarti pernah makan. Enggak benar. Dan yang paling penting di sini, alladzi barakna hawlahu, Rasulullah berjalan itu tidak bisa dipisah-pisahkan Isra Mi'rajnya dari masjid ke masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, baru terbang ke Sidratul Muntaha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu pelajaran yang harus kita petik di sini bahwa kalau hidup kita ingin berkah, pengumuman, ayo jangan jauh-jauh dari ini kantor PLN P3 Gresik ini, saya rasa insya Allah berkah, Pak. Amin. Saya yakin kalau ada kantor ini punya kepedulian dengan agama, punya kepedulian dengan anak yatim, saya yakin Pak pasti meningkat. Berkah Pak saya itu. Semakin jaya, amin. Semakin sukses, saya yakin Ustaz. Punya kepedulian dengan anak yatim, ada ya Allah, ada usapan anak yatim, ada kajian, apalagi juga masjidnya ada di dalam lingkungan kantornya, ya Allah. Insya Allah barokah. Mudah-mudahan rizkinya sakit kagem tidak Mekah Madinah. Sing dereng haji ayo nanggung segera haji. Kadang-kadang saat ini yang beri haji di guru mikir-mikir, mikir mobil, mikir tanah, mikir rumah, puntalah. Ayo, walaupun saat ini antriannya 34 tahun Jawa Timur, tapi kewajiban haji tetap wajib. Aja dengan nggak usah daftar yang reguler, daftar yang plus mau langsung berangkat 250 juta harganya Avanza 1. Wih, sekarang yang makmul kalau tawari tetap dijawab. Ini kok duit tak bodoh, ya duit masa bodoh. Oh, ini kalau nyamdi, Pak. Ini nanti penceramah sebagai penceramah juga sebagai pembimbing haji dan umroh ini tadi. Pun lah panjenengan derek haji pertama kali tiba di Mekah, maka yang ada keluar kata-katanya cuma satu, ya Allah, kenapa kok enggak sejak dulu saya berada di tempat ini, ya Allah.
Beneran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita lihat. Nah, ini ilustrasi ya, karena pernah ada dosen yang protes saya. Ada dosen yang protes saya, dosen UPN. Namanya tidak usah saya sebutkan. Pak, mohon maaf, ini sekedar ilustrasi bahwa ini burung, bukan berarti burung podo karo jarak sing ono saya pegang. Ilustrasi. Saya katakan PPT sampai mungkin nggak pernah belajar kayak gini. Saya walaupun juga dosen agama, saya belajar PPT kayak gini. Sampai dosen umum, saya dosen agama. Saya katakan ini ilustrasi, karena sekarang Pak tema itu langsung dimasukkan ke suatu tempat atau jadi PPT loh Pak. Dan itu benar buruk, saya harus ada gambarnya. Panjenengan tinggal ini tengah sudah paham. Saat ini ngaji kitab Pak ngantuk Pak. Ngaji kitab itu ngantuk kan ini. Buruk ini bahasa Arab jamak dari barkun ini kilat. Kecepatannya 300.000 km per detik. Maka kendaraan inilah yang menjemput Rasulullah sehingga berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratil Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa, kembali ke Masjidil Haram, nggak sampai 1 malam. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, malam 27 Rajab saat Rasulullah bertafakur di Masjidil Haram dengan menatap dinding Ka'bah, terlihat Rasul saat itu dalam keadaan duka cita. Karena Rasulullah ditinggal oleh 2 keluarga yang paling disayangi. Satu Siti Khadijah, yang kedua Abu Thalib. Di rumahnya ada Siti Khadijah yang menghibur Rasulullah. Di saat Rasulullah dihina, di saat Rasulullah diintimidasi oleh orang kafir Quraisy, Siti Khadijah tampil tenang, wahai suamiku, ada aku di sisimu. Seorang wanita yang cantik jelita, yang mengorbankan hartanya untuk kepentingan perjuangan Islam, tapi saat ini sudah meninggal dunia. Abu Thalib, paman Rasulullah di lapangan, kata Abu Thalib, jangan coba-coba kamu mengganggu ponakanku Muhammad. Kalau kamu mengganggu ponakanku Muhammad, kamu akan berhadapan dengan saya. Dan Abu Thalib itu ningratnya orang Arab. Tidak ada yang berani Pak. Tapi di saat Abu Thalib meninggal dunia, maka Rasulullah diintimidasi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun lanjut. Nah, inilah perjalanan Rasulullah sebelum diterbangkan oleh Allah dengan buruk. Maka Rasulullah terlebih dahulu disucikan dadanya, dibedah dadanya, disucikan oleh malaikat Jibril tanpa harus digunting dengan gunting, alat gunting operasinya para dokter, bukan Pak. Malaikat Jibril Pak. Dibedah dadanya, disucikan dengan air Zam-Zam, air terbaik di dunia. Lihat, mengkristal. Itu sumber air Zam-Zam. Maka orang Hindu itu pernah cemburu, siapa bilang bahwa air Zam-Zam air terbaik di dunia? Ayo bandingkan sekarang. Sungai Gangga adalah sungai terbaik. Satunya sungai Gangga, air sungai Gangga, satunya air Zam-Zam. Dibandingkan Pak 2 botol, dimasukkan ke dalam botol. Telung minggu air sungai Gangganya wis budek, air Zam-Zam tahunan apa-apa. Air terbaik di dunia sampai sekarang nggak habis-habis diminum oleh orang sak dunia. Ternyata sumbernya sampai ke sungai Nil. Kalau sampai air Zam-Zam itu habis, berarti tanda-tanda akhir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini singkatnya perjalanan Rasulullah Isra Mi'rajnya. Alam langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Idris dan Nabi Yahya, langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, puncaknya langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Disinilah Pak, ketika Nabi Musa menyerahkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kembali. Begitu luar biasanya perintah sholat Bapak Ibu. Saya sampaikan ketika Allah perintahkan masalah haji, ayat yang turun
Wa atimul hajja wal umrata lillah wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah haji, ayat yang turun. Ketika Allah turunkan perintah puasa, ayat yang turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ketika Allah perintahkan zakat, ayat yang turun. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak cukup ayat yang turun. Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah. Berarti sholat sesuatu yang sangat luar biasa.